Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Arojedi, NIM E 2019-2216. Baik, di sini saya akan menerangkan makalah yang sudah saya buat tentang institusi keuangan publik. Yang pertama yaitu pengertian keuangan publik. Keuangan publik merupakan salah satu cabang ekonomi yang membahas tentang pengadaan, pemeliharaan, dan pengeluaran sumber-sumber yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Di samping itu, keuangan publik membahas sumber-sumber bisnis atau usaha pemerintah yang hasilnya bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Keuangan publik juga berhubungan dengan peran negara dalam menganalisa dampak-dampak perpajakan dan pembelanjaan negara terhadap situasi ekonomi individu dan lembaga, juga menyelidiki dampaknya terhadap ekonomi secara keseluruhan. B. Sumber keuangan publik Islam secara umum. Yang pertama yaitu zakat. Zakat mempunyai kedudukan penting dalam rukun Islam setelah syahadat dan sholat, baik di dalam Al-Quran, Sunnah maupun Nas Ijma'. Zakat mempunyai hukum yang wajib. Yang kedua yaitu ghanimah. Ghanimah merupakan jenis barang bergerak yang diperoleh dari pertempuran melawan musuh. Seperlimanya adalah merupakan hak Allah, Rasulnya dan kerabat beliau, juga anak yatim, orang-orang miskin dan orang berada dalam perjalanan. 4/5 bagian dibagikan di antara anggota pasukan. Yang ketiga yaitu fai'. Secara bahasa fai' berarti mengembalikan sesuatu. Fai' diperoleh dari barang yang dirampas dan orang-orang tidak beriman yang takluk tanpa peperangan. Fai' merupakan sumber penerimaan dari negara Islam dan sumber pembiayaan negara. 4 yaitu kharaj. Secara sederhana, kharaj berarti pajak tanah yang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu profesional dan tetap. Yang pertama dikenakan secara profesional sebagai dari total hasil produksi pertanian, misalnya 1/4, 1/5, dan sebagainya. Yang kedua berupa pajak tetap atas tanah. Kharaj profesional itu tidak tetap, tergantung hasil dan harga setiap jenis hasil pertanian. Sedang kharaj yang tetap dikenakan setahun sekali. Yang kelima yaitu jizyah, adalah iuran negara yang diwajibkan atas orang-orang ahli kitab dan orang-orang kafir lainnya yang tinggal di negara Islam sebagai kompensasi atas perlindungan yang diberikan negara Islam kepada mereka. Perlindungan ini meliputi hak keamanan jiwa, harta mereka selama mereka tinggal di negara Islam. Yang keenam yaitu bea cukai, perpajakan atas barang-barang di wilayah perbatasan atau di persampingan perbatasan tertentu dipraktikkan semenjak dimulainya perdagangan antar wilayah pada masa awal Islam sampai pada masa Khalifah Abbasiyah. Adapun besarnya bea cukai ini bagi pedagang kafir adalah 10% bagi kafir zimmi, 5%, dan bagi pedagang muslim adalah 2,5% yang dipungut setiap tahunnya. C. Sumber penerimaan keuangan publik menurut Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa sumber penerimaan keuangan publik dalam Islam terdiri dari 3 sumber, yaitu ghanimah, 2 zakat, dan 4 fai'. Yang utama yaitu ghanimah. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ghanimah, barang rampasan perang, itu kekayaan yang dirampas dari orang-orang non-muslim setelah perang usai. Yang kedua yaitu zakat. Dalam bukunya Fatawa, Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa yang dimaksud sedekah adalah zakat yang dikenakan atas harta kekayaan muslim tertentu, termasuk di dalam zakat hasil panen, yaitu 1/10 usir atau separuh dari 1/10 nisfu ul usir yang dipungut dari hasil panen biji-bijian atau buah-buahan. Juga zakat atas binatang ternak seperti unta, domba, sapi, zakat atas barang dagangan, dan zakat atas 2 logam mulia yaitu emas dan perak. 3 fai'. Berbeda dengan penerimaan ghanimah dan zakat yang memiliki ciri-ciri untuk kategori khusus penduduk, manfaat fai' bisa diperluas ke seluruh penduduk bahkan generasi kemudian. Bagi Ibnu Taimiyah,
Seluruh penerimaan selain ghanimah dan zakat bisa masuk ke kategori fai'. Fai' menurut Ibnu Taimiyah mencakup beberapa hal. Terus yang terakhir yaitu kesimpulannya, sumber penerimaan keuangan publik menurut Ibnu Taimiyah adalah dalam Islam terdiri dari 3 sumber, yaitu ghanimah, yaitu barang rampasan. Itu adalah kekayaan yang dirampas dari orang-orang non-muslim setelah perang usai. Yang kedua yaitu sedekah, yaitu adalah zakat yang dikenakan atas harta kekayaan muslim tertentu, termasuk di dalamnya zakat hasil panen, yaitu 1/10 us atau separuh dari 1/10 nisfu al-us yang dipungut dari hasil panen biji-bijian atau buah-buahan. Juga zakat atas binatang ternak seperti unta, domba, sapi, zakat atas barang dagangan, dan zakat atas 2 logam mulia yaitu emas dan perak. 3. Fai'. Bagi seluruh penerimaan selain ghanimah dan zakat bisa masuk kategori fai' selain daripada barang rampasan dan musuh tanpa melalui peperangan yang sebenarnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.